Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, saya dengan nomor NIM 121 sastra Prancis. Pada kali ini saya akan mempresentasikan salah satu hasil dari tugas ujian akhir semester saya, petualangan Asterix yang berjudul Asterix dan Orang-orang Normandia karya Goscinny dan Uzo. Ini berkaitan dengan latar belakang pertama, yakni dengan sebuah komik. Jadi komik ini memiliki sesuatu yang saling berkaitan dan menjadi rangkaian yang menguatkan suatu alur cerita, yaitu penceritaan, alur cerita, dialog, komposisi, gestur, dan lain sebagainya. Sastra ini dipandang sebagai fenomena psikologis dan menampilkan aspek-aspek kejiwaan melalui tokoh-tokoh yang terdapat dalam karya tersebut. Selain itu, komik adalah salah satu karya sastra yang tercipta dari imajinasi kreatif dari seorang pengarang. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita yang dilengkapi dengan teks. Komik biasanya menjadikan khayal-khayal yang dikaitkan dengan realita keseharian seperti sekolah, situasi belajar tentang kota, dan hal-hal yang lain. Komik juga pada awalnya dinikmati oleh anak-anak, namun seiring perkembangan zaman, komik bisa dinikmati oleh selain dari anak-anak, yakni kalangan dewasa, bahkan orang tua, dan bahkan bisa sampai semua kalangan. Menurut saya, salah satu komik yang cukup terkenal dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah komik Kisah Petualangan Asterix. Komik Asterix ini adalah karakter fiksi yang diciptakan pada tahun 1959 sebagai tokoh utama dari sebuah serial komik Perancis karya René Goscinny dan penulis naskahnya yakni René Goscinny sebagai penulis naskah dan Albert Uzzero sebagai penulis gambar. Serial ini telah diterjemahkan dalam banyak bahasa dan banyak dijumpai di banyak negara penjuru dunia. Di antara banyak-banyak seri yang ada di seri Petualangan Asterix, terdapat seri Petualangan Asterix nomor 6, yakni Asterix dan Orang-orang Normandia. Secara umum kisah ini menceritakan tentang ketika kampung halaman Asterix di daerah Galia dan kawan-kawannya saat itu didatangi oleh sekumpulan orang-orang Normandia yang tidak kenal takut. Dan pada saat itu Asterix dan kawan-kawannya berusaha untuk membuat orang-orang Normandia tersebut takut karena hal itu adalah hal yang diinginkan oleh orang-orang Normandia. Berdasarkan uraian tersebut, saya sebagai peneliti ingin mengkaji komik Asterix dan Orang-orang Normandia karya Goscinny dan Uzzero. Dengan ini akan berfokus pada unsur intrinsik yang dapat memahami kondisi penokohan, tema, alur, maupun hal-hal yang lain. Selain itu juga peneliti akan membahas tentang kebudayaan orang-orang Normandia sekaligus melakukan perbandingan antara komik yang asli dengan komik dari terjemahan dari bahasa Indonesia. Rumusan masalah yang ditemukan adalah 3, yakni yang pertama bagaimana unsur intrinsik komik Asterix dan Orang-orang Normandia karya Goscinny dan Uzzero. Dan yang kedua adalah bagaimana kebudayaan orang-orang Normandia pada komik Asterix dan Orang-orang Normandia karya Goscinny dan Uzzero. Dan yang ketiga adalah perbandingan komik asli dan terjemahan pada komik Asterix dan Orang-orang Normandia karya Goscinny dan Uzzero. Lalu dilanjut pada pembahasan. Pada pembahasan ini terdapat banyak unsur-unsur intrinsik yang ada, namun peneliti hanya mengambil 4 unsur saja, yakni tema, karakter, latar, dan alur. Yang pertama adalah tema. Tema yang ada di dalam komik ini adalah tema tentang kisah petualangan dan keingintahuan. Yang pertama adalah petualangan. Dan ini berkaitan dengan kisah petualangan Asterix, di mana
ketika ia bertemu dengan orang-orang Normandia, maka itu disebut sebagai petualangan dan bagaimana cara agar si Asterix tersebut, Asterix, Obelix dan teman-temannya untuk bisa mengusir orang-orang Normandia yang dikenal sebagai orang-orang yang kuat dan ganas. Lalu yang kedua adalah keintahuan. Keintahuan ini dibuktikan dari kisah-kisah yang digambarkan dan dituliskan pada orang-orang Normandia yang mempunyai keingintahuan yang berlebih. Ini dibuktikan pada mereka yang ingin tahu bagaimana rasa dari ketakutan itu sendiri dan bagaimana mereka merasakan dan menghadapinya seperti itu. Dan yang kedua adalah karakter atau tokoh dan penokohan. Karakter yang ada di komik ini adalah Asterix, Obelix, Panoramic, Asuranstorik, Gudoric, dan Saugaterkatos. Karakter dari Asterix adalah tokoh utama dalam petualangan ini. Jadi dalam seri Asterix tentu saja Asterix sebagai tokoh utama. Ia dikenal sebagai orang yang cerdik dan mempunyai otak yang pintar dan sekaligus ia juga orang yang cekatan. Di dalam komik ini dapat terlihat bahwa tokoh dari Asterix ini adalah orang yang bertubuh kecil. Oleh karena itu dia disebut sebagai orang yang cekatan dan juga cerdik. Lalu yang kedua adalah karakter Obelix. Karakter Obelix ini bisa dilihat dari sampulnya bahwa karakter Obelix adalah sahabat dari Asterix yang mempunyai tubuh besar dan kuat. Ia dikenal menyukai daging babi guling dan juga ia seringkali bekerja sebagai pengantar batu menhir. Lalu yang ketiga adalah Panoramik. Panoramik adalah salah satu dukun terpercaya yang ada di desa tempat Asterix berada. Dan pada saat episode orang-orang Normandia, si Panoramik membuatkan satu ramuan yang dapat membuat tubuh menjadi lebih kuat. Dan itu diberikan kepada seorang Asterix. Yang keempat adalah Asuranstorik. Asuranstorik adalah salah satu tokoh yang penting dalam orang-orang Normandia karena ia berada di karena ia yang secara tidak langsung melakukan pengusiran terhadap orang-orang Normandia. Asuranstorik adalah seorang penyanyi dari Galia dan ia mempunyai suara yang payah, namun menurut Asuranstorik sendiri, ia mempunyai bakat menyanyi. Dan yang keempat adalah Gudorix. Gudorix adalah seorang keponakan dari Abratorix, pemimpin dari desa tempat Asterix tinggal. Ia dikenal sebagai orang yang modern dan di komik ia dibuktikan dengan kedatangannya membawa seperti sepeda motor. Ia dikenal sebagai orang yang selain modern, ia juga mempunyai selera musik yang bagus. Selain itu juga ia dikenal sebagai orang yang penakut dan lemah. Oleh karena itu, pada saat episode orang-orang Normandia, Gudorix diculik oleh orang-orang Normandia. Dan yang terakhir adalah Saugaterkatos, adalah seorang pemimpin dari orang-orang Normandia. Pada saat itu, ia melakukan perjalanan melalui kapal untuk berada di daerah Galia, dan ternyata ia tepat berada di desa tempat Asterix berada. Dan pada saat itu, ia mencari keintahuan bagaimana rasa takut itu sendiri, dan pada akhir cerita ia juga merasakan bagaimana rasa takut itu sendiri dan akhirnya pergi meninggalkan Galia. Dan selanjutnya adalah latar tempat yang digunakan adalah desa Galia, tempat negara Galia, desa tempat Asterix berada, pantai tempat melihatnya Asterix, Obelix, dan Gudoric ketika melihat kapal orang-orang Normandia berada, dan juga kapal Normandia. Sedangkan latar waktu adalah latar pagi, siang, dan juga malam hari. Lalu selanjutnya yang keempat adalah alur. Alur yang digunakan pada komik ini adalah alur maju, sehingga tidak ada kilas balik yang ada pada cerita ini. Selanjutnya, pada kebudayaan orang-orang Normandia, yang pertama, ada 3 poin yang dapat didapatkan.
Yang pertama adalah prajurit yang kuat dan tidak ada rasa takut. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa orang-orang Normandia dikenal sebagai orang yang kuat dan tidak kenal rasa takut. Oleh karena itu mereka mempunyai keintahuan seperti apa sih rasa takut itu tersebut. Dan yang kedua adalah menyembah dewa. Orang-orang Normandia ini memiliki dewa tersendiri untuk disembah. Bahkan acap kali orang-orang menyebutkan nama dewa untuk menggantikan umpatan atau rasa kagum. Mereka juga menyembah dewa-dewa khas Yunani seperti Odin ataupun dewa dari Thor. Dan juga mereka juga seringkali ketika melihat sesuatu, mereka sering menyebutkan nama-nama dewa seperti demi Odin atau demi Thor, seperti itu. Dan yang ketiga adalah rasa penasaran yang berlebih. Orang-orang Normandia ini mempunyai rasa penasaran yang lebih terhadap sesuatu. Ini dibuktikan ketika perjalanan orang-orang Normandia ke daerah lain untuk mencari tahu seperti apa rasa sakit. Orang-orang Normandia juga mempunyai cara lain untuk memahami perasaan yang belum diketahui. Seperti halnya di dalam komik dijelaskan ketika mereka ingin tahu seperti apa rasanya rasa sakit. Akhirnya pada gambar tersebut dua orang dari Normandia saling memukul satu sama lain, bahkan berulang-ulang. Yang ketiga adalah dari pembahasan adalah perbandingan komik asli dengan komik terjemahan bahasa Indonesia. Ini dibagi menjadi 3 menurut saya. Yang pertama adalah kondisi cover komik. Nah, seperti ini kondisi cover komik yang ada pada terjemahan dari bahasa Indonesia, sedangkan cover komik yang ada di bahasa asli, yakni bahasa Perancis, adalah seperti ini. Kondisi cover komik yang asli ini lebih tebal dan lebih mencolok. Kali ini dikarenakan karena penggunaan bahan dari sampulnya sendiri lebih keras dan juga seperti dari photobook dibandingkan dengan penggunaan bahan dari komik dari bahasa Indonesia sendiri yang dari terjemahan, seperti bahan-bahan dari majalah pada umumnya. Lalu penggunaan bahasa dan tulisan. Pada komik dari terjemahan ini, terdapat kata-kata yang kurang cocok yang saya temukan ketika saya membandingkan dengan beberapa kata yang ada di bahasa asli Perancis, seperti penggunaan kata maaf, goblok, atau ya Allah. Jadi sebetulnya mungkin bisa diubah menjadi bahasa yang lebih sopan lagi, karena kebanyakan komik ditujukan kepada anak-anak atau remaja seperti itu, dan juga penggunaan kata ya Allah mungkin ini pengaruh karena mayoritas keagamaan kita menjadi Islam ya, seperti itu, atau mungkin bisa diganti secara universal seperti ya Tuhan. Lalu yang ketiga adalah visual yang ada di dalam komik ini. Nah, di dalam komik ini visual yang ada di komik terjemahan lebih pudar daripada komik yang berada pada komik asli, bahasa asli. Terkesan seperti menggunakan print warna yang seadanya dibandingkan dengan penggunaan print cetakan dengan komik yang asli. Selanjutnya pada kesimpulan, komik Asterix dan orang-orang Normandia karya Goscinny dan Ussero punya unsur intrinsik yang ditemukan dari tema petualangan, keintahuan, alur maju, tokoh yang terdiri dari 6 orang penting, serta latar yang berada di daerah Galia dan latar waktu dari pagi sampai malam. Kebudayaan yang ada pada orang Normandia adalah orang-orang yang kuat yang tidak kenal takut, penyembah para dewa seperti dewa Odin dan Thor, dan juga mempunyai perasaan penasaran yang berlebih. Selain itu, ditemukan juga perbandingan yang ada pada komik asli dan terjemahan dari segi sampul, cover, isi tulisan, dan juga gambar yang cenderung berbeda dari beberapa aspek. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.